Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang awak bacakan tadi menggambarkan keutamaan orang-orang yang beriman, dan alhamdulillah awak yang hadir termasuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah menjadikan awak istiqamah dengan keimanan. Amin. Kemudian Allah menggambarkan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalau orang berhijrah, barangkali awak yang tak bisa meniru lah. Dan ialah lewat masanya. Ini peristiwanya 1000 sampai ratus sampai pelampik tahun yang silam. Alun lainnya awak lah. Taklah ada orang pikun buah tahlun. Orang-orang yang berhijrah. Karena hijrah itu adalah sebuah peristiwa besar, memberi perubahan terhadap dakwah. 30 tahun Rasulullah berdakwah di kampung halaman, di tanah kelahiran, dakek sanak saudara mamak kemanakan, tapi buahnya tak banyak. Jauh lebih banyak nama nolak daripada yang menerima. Bahkan lebih padiahnya nama nolak itu adalah keluarga sendiri, paman sendiri. Itulah tantangan dakwah Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Dan di Madinah, masyarakat Madinah lah menerima Rasulullah, ingin mempertahankan dakwah, menegakkan Islam bersama Rasulullah. Tapi tantangan pun tidak berhenti. Perang demi perang pun terjadi selama di Madinah. 10 tahun Nabi di Madinah, 27 kali Nabi memimpin perang. Berarti dalam setahun tu 3 kali. Dan dalam 10 tahun itu Nabi mengirim pasukan untuk berperang, tapi sahabat yang memimpin 35 kali. Berarti lila sekitar 3 kali. Ya, dalam setahun berarti 30, ya, 10 3 setahun. Nah, berarti hampir tiuk 2 bulan ada perang. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Tapi di Madinah Islam itulah kuat, dan di Madinah lah Rasulullah mendirikan benteng Islam yang pertama, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Disitulah sekolah pertama, disitulah pusat pendidikan pertama, dan dibina, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan disitulah ditegakkan ajaran Islam, dikembangkan dakwah, dihilangkan nilai-nilai jahiliyah. Dan yang ketiga di dalam ayat tadi, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau jihad diartikan perang, mungkin awak tidak lokas satu, karena perang tidak ada di negara awak. Di negara yang lain boleh jadi ada. Tapi kalau berjihad dengan arti berjuang di jalan Allah, ya insya Allah awak masih bisa, masih diberi kesempatan. Bahkan awak harus terlibat di situ. Dan lanjutan ayat, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berarti orang itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjuangan yang diharapkan tentu keberhasilan. Sesuai judul ceramah peran ulama Minangkabau dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang itu kan tertulis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah negeri kau menjadi merdeka. Karena ulama-ulama itu dulu berjihad, ya tujuannya memang mendapatkan kemerdekaan. Dan peran ulama sangat besar. Tadi malam ambil ceramah di Maninjau, di Kampuang Buya Hamka. Maninjau itu kan keteknya, tidak salah 50 kota kan. Ya Salingka Danau Maninjau itu itulah yang Maninjau Salingka Danau saja. Kalau kini mungkin agak banyak rumah orang, tapi 100 tahun yang silam 1920 baru kira-kira rumah orang di sekitar Maninjau. Tapi di negeri yang ketek itu lahir 3 orang
pahlawan nasional, dan mereka itu adalah para ulama hasil didikan para ulama. Itu di maninjau yang ketek. Makanya ayah Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah, waktu beliau ditahan Jepang, darikan oleh penjajah ke Jakarta. Kemudian Soekarno menyampaikan ke beliau bahwa Soekarno ingin pergi ke Minangkabau, ingin pergi ke Padang. Nasihat ayah Buya Hamka, datanglah ke Maninjau, karena dari situlah separuh perjuangan Republik ini bermula. Bayangkan, Maninjau nang ketek nang Salingka dan Nau tu. Dari situlah separuh perjuangan Republik itu bermula. Itu mana pasan ayah Buya Hamka ke Soekarno. Dan memang Soekarno datang ke Maninjau. Baca lihat Maninjau ya. Di situ yang pertama mana pahlawan nasional itu Buya Hamka. Sebeliau pahlawan nasional, tidak pakai promosi, tidak pakai seminar, tidak pakai lobby-lobby, langsung dia putuskan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Kemudian di situ Rasuna Said, kan pahlawan nasional itu murid dari ayah Buya Hamka, dan ayah Buya Hamka sendiri pun sebagai pahlawan, dan banyak tokoh lain. Kalau yang resmi berarti Buya Hamka, Rasuna Said, Muhammad Nasir, Datuk Rajo Sulaiman, suku beliau Jambak tak salah. Sama Jambo. Jambo ceramah tadi malam ini sampai orang suku beliau Jambak Buya. Jemaah rahimakumullah, seperti itulah. Dan yang wak sabikan yang tiga itu adalah ulama. Kalau Buya Hamka itulah harap maklum, tak perlu diperkenalkan, ada orang lah tahu. Rasuna Said itu pejuang perempuan yang luar biasa semangat beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan beliau hasil didikan ayah Buya Hamka ya. Suami beliau ya, saya apa? Saya nama suami Rasuna Said, Mukhtar Lutfi. Jadi diceritakan dalam biografi beliau, zaman kemerdekaan itu diadakan rapi hari hujan. Hari hujan tak usahlah rapi. Itu kata Mukhtar Lutfi. Jawab komentar Rasuna Said, kini le hujan ayahnya, besok hujan peluru, pergi rapi. Seperti itulah kira semangat juang dari Mukhtar Lutfi. Itu Rasuna Said. Kalau di kampung apa ya, ada pidato Rasuna Said yang diapa orang waktu PRRI dulu ya. Di langit tak ada hujan, ke bumi saya tiap tidur. Kan itu maksudnya. Awaklah merdeka, tapi dan awak orang Sumbar kok rasanya udah mandapek. Kan itu awal PRRI dulu. Berdirilah Dewan Banteng. Dan itu dianggap pemberontakan. Tapi tokoh-tokoh Sumbar banyak, itu bukan pemberontakan tapi adalah koreksi. Tapi Allahu a'lam. Kemudian Buya Hamka, Rasuna Said, kemudian Muhammad Nasir, itu yang terkenal wana. Yang beliau terkenal dengan partai beliau Masumi. Kini kalau adalah partai Masumi nah. Adalah anggota sekolah. Mau ada kampanye dah. Itu salah paham. Mau ada kampanye. Amba menceritakan Masumi yang sebenarnya, yang dulu oleh Muhammad Nasir, seorang pejuang yang luar biasa. Ya, kalau baca sejarah hidup beliau, perjuangan beliau untuk kemajuan Islam itu luar biasa. Tidak untuk Indonesia saja, bahkan di Malaysia pun beliau dianggap seorang yang sangat berjasa. Memajukan kebangkitan Islam di Malaysia sangat dipengaruhi oleh Muhammad Nasir. Termasuk negara-negara di Timur Tengah itu sangat menghormati Muhammad Nasir. Dan mungkin dalam ceramah sebelumnya pernah awak ceritakan, bahkan karena kepribadian beliau yang bagus, musuh-musuh pun segan ke Muhammad Nasir. Makanya waktu Muhammad Nasir wafat, komentar orang Jepang ya, kematian Nasir lebih dahsyat dari jatuhnya bom Hiroshima Nagasaki. Itu berarti orang-orang yang mencari kehidupan kepribadian beliau sehari-hari. Karena sampai kini acok masih terus ditulis orang, satu-satunya Perdana Menteri yang bajunya bertumbuk kan beliau. Kan itu di surat orang, Perdana Menteri itu bayangan baju bertumbuk. Kini kan Perdana Menteri jadi PRT setelah mentereng penampilan orang.
Perdana Menteri bantu itu mana berjuang. Jadi orang dulu tu jadi pejuang, jadi buya, jadi ulama, yo sesuai kata dan perbuatan nampak dalam tingkah laku sehari-hari. Kalau awak ceritakan kemiskinan tadi Muhammad Nasir Perdana Menteri baju bertumbuk, padahal awak orang santia, awak orang hebat. Buya Hamka kalau awak lihat dari sisi itu baca biografi Buya Hamka yang ditulis anak beliau. Kata Buya Hamka di penjara tu jo kain saruang Buya Hamka tu bagadayan ke pasar miskin ya, dijual kain saruang beliau untuk makan anak-anak beliau. Coba bayangan. Lai ustaz pergi kumbuh dalam bentuk itu kini ndak do nak. Kayu ustaz ini. Jadi orang dulu tu memang berjuang untuk itu. Dulu ya pernah je tasabut dia awak pakai amplop. Pakai amplop. Kalau mana cerita orang lain nambo salah. Mau ada garang amplop di masjid. Sekarang lu tiba di rumah lambo buka. Kadang mau lebar hari-hari terletak di rumah tak tahu apa isinya. Tapi Muhammad Nasir awak ceritakan amplop kalau tumpuk saja di rumah beliau. Jadi ada orang bagi amplop ceramah itu tumpuk saja di rumah beliau. Kalau ada orang minta sumbangan dia ambil saja. Siana magih beliau tidak tahu apa isinya. Beliau tidak tahu. Makanya pernah satu kali dan orang yang menceritakannya minta sumbangan ke Muhammad Nasir. Langsung saya dengan Muhammad Nasir ambil amplop dia agih saya. Kiranya isinya terlampau gadang. Sehingga orang nak menerima tu ragu lah banyak mana ya. Mungkin minta 10,000 dia agih. Muhammad Nasir isi amplop serta yang mau tak tahu isinya dah. Siana magih tidak tahu lah mau. Rasa kian biasalah. Seperti itu perjuangan Muhammad Nasir. Nang kamu dia itu kepribadian ulama kini, ya Allah alam. Begitu juga cerita Pak Suir Sam wali kota DPR pusat dia kini. Kan dia dari Padang Panjang lah baca cerita ya, tu 80-an. Awal-awal ada masalah kristenisasi di Darmasraya. Pak Suir Sam yang PNS baru diangkat tenaga kesehatan di Darmasraya baranglah sampai puluh tahun yang silam di Darmasraya. Nah, mencari kristenisasi ya, Pak Suir Sam langsung ke Jakarta menemui Muhammad Nasir menceritakan kau yang terjadi di kampung awak. Nah, langsung dia pergi lo pitih di Muhammad Nasir. Padahal dia waktu tu sulit menemui lo bakawal tu petisi 50 sedang angin-anginnya tu. Dia pergi lo Pak Suir Sam pitih 2,500 zaman itu mungkin lah kadang 80-an. Yang ingin wak sampaikan bantu itu semangat. Jadi seperti Muhammad Nasir pahlawan nasional tu jasa beliau, Buya Hamka, Rasuna Said. Jadi memang tu dari segi perjuangan lah diakui oleh negara. Muhammad Nasir seorang ulama. Ya, Muhammad Nasir asli lah meninjau, angkali lahir beliau di Solo karena ayah beliau karajo di situ. Kemudian beliau sekolah di Adabiah Padang. Adabiah Padang yang mendirikan adalah Dr. Abdullah Ahmad. Dr. Abdullah Ahmad adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah. Seorang ulama besar ya. Jadi Dr. Abdullah Ahmad mangko banamo doktor sama jo ayah Buya Hamka. Tahun 1926 di Mesir itu diadakanlah pertemuan ulama-ulama sedunia. Setelah jatuhnya Khalifah Turki Utsmani 1924. Kalau jatuh Turki Utsmani kan ada khalifah lah. Nah, jadi bah nasib umat. Jadi orang musyawarah. Musyawarah lah ulama-ulama di situ. Dan di situ tu nampak ada orang kau yang Indonesia. Kalau ulamanya Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah. Mencaliak keilmuan, mencaliak kepribadian, makanya orang Al-Azhar ndaklah fikir-fikir panjang. Langsung dianugerahkan gelar doktor kedua orang ulama awak. Coba yang bentuk itu santiangnya ulama awak dulu. Sehingga selesai acara di Mesir, pulanglah Dr. Abdullah Ahmad membawa gelar doktor. Pulanglah ayah Buya Hamka membawa gelar doktor. Dr. Abdullah Ahmad itulah yang kemudian mendirikan sekolah Adabiah di Padang, dan itu dianggap sekolah pribumi pertama di Indonesia yang pakai meja, pakai kursi bentuk aku. Sekolah pribumi pertama yang modern itu adalah sekolah Adabiah di Padang. Berarti awak yang paling maju pendidikannya. Jadi tahun 26 ya sekolah-sekolah lah banyak berdiri di Sumatera Barat. Kalau yang di Payakumbuh kan yang di muka awak kan lah.
istilahnya Islamic College ya. Nah, pak yang tua-tua yang tahu, yang muda tu tak tahu. Bila dibuka pak, bila berdirinya? Dah yang apa lah. Kalau tak tahu, ambo agak tahu salah. Tapi tak boleh lupa sudah kalau. Ambo belajar ceramah sekolah tentang ulama apa hukum buat, tentang sejarah apa hukum buat. Ya, koko dibuka 3 Februari 1935. Ya, training college berarti sama je perguruan tinggi. Itu bayanganlah ada perguruan tinggi di Payakumbuh ada Mekah Muslimin tahun 35. Yang boleh masuk tu tamat tawalib. Tawalib tu banyak dulu, termasuk di sekitar 50 kota kau banyak tawalib dulu. Di Niyah School, orang-orang tamat pesantren dulu tu yang boleh masuk. Dan gurunya orang-orang hebat-hebat, ulama-ulama dari Mesir, dari Makkah, Fakhruddin A.S, Zainuddin Hamidi, Nasruddin Taha, Muhammad Ilyas, dan di dalam ulum dari Kairo. Itu yang maja di situ dulu. Berarti kalau jauh majunya di zaman itu. Bapak jamaah rahimakumullah, itu Muhammad Nasir, pahlawan nasional, dan perjuangan beliau sangat banyak ya untuk meraih kemerdekaan. Maka bila pernah jangkit menjadi 4 Perdana Menteri, barangkali pernah jabatan-jabatan yang lain untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Nasir, Rasuna Said, termasuk tokoh-tokoh yang lain ya. Kalau awak caliak semangat kemerdekaan itu dari mana dimulai? Kalau menurut Muhammad Yamin, kau yang di muka awak kau ada mau bendera nak? Merah putih kau 5.000 tahun yang silam kau lah berkibar di puncak Gunung Merapi. Jadi dalam sebuah tulisan Muhammad Yamin, disebutkan ya merah putih tu lah lama ada di puncak Gunung Merapi. Ada tulisan beliau ke arah itu. Berarti kan semangat kebangsaan. Muhammad Yamin itu kan dianggap sebagai rumus Pancasila. Meskipun ada yang lain yang membantah. Tapi orang sepakat misalnya Muhammad Yamin itu jasanya gadang. Mungkin awak pernah membaca puisi-puisi beliau tentang tanah air, tentang Sumpah Pemuda, tentang Bukit Barisan. Banyak puisi-puisi Muhammad Yamin. Yang mengagumkan usia beliau waktu itu baru 19 tahun. Baru 18 tahun, tapi nyolah berpikir tentang kebangsaan. Kalau kini umur 18, umur 19 itu mungkin takkan naik je baru. Lenado takkan nak Indonesia merdeka kan tahun 22. Muhammad Yamin lah sampai ke situ pikirannya. Muka malam minggu petang ambil ceramah Sawarunto ya. Seminggu yang lewat ya. Kan lewat di kuburan Muhammad Yamin dah. Kan pernah lo ceritakan di siko bahwa hubungan Muhammad Yamin dengan Buya Hamka. Waktu mencari dasar negara, Muhammad Yamin dia Buya Hamka cakap. Buya Hamka dan Muhammad Nasir itu lebih bersifat ke agama, religius, ke Islam. Muhammad Yamin cenderung ke nasionalis ya. Mencelik orang ke beda-beda pendapat sampai tokoh-tokoh Minang di Jakarta tu kalau bertemu Buya Hamka tanya, oi, lah belok je nak jual Yamin tak cakap ni baru kira model itulah. Bentuk tu dakiknya orang awak dulu kalau merantau di Jakarta tu ya. Karena orang awak tu lah dari dulu ada di Jakarta menjadi tokoh. Jemaah rahimakumullah, itu semangat kebangsaan kalau ceritakan dari Muhammad Yamin ya. Kalau awak calik labiah ke belakang, semangat mengusir penjajahan itu yang paling dulu dia awak tidak lain adalah pahlawan nasional yang pertama lahir di Minangkabau. Yaitu seorang ulama, murid dari ulama, guru dari ulama. Itulah Tuanku Imam Bonjol. Karena beliau lah pernah mengadakan pemberontakan bersama melawan penjajahannya. Sabaleh Januari 1833. Berarti 90 tahun yang silam. 93 lah barat lah sahabat lah hampir 2 abad. Jadi waktu perang Fajri itu penjajahlah masuk ke dalam daerah Minangkabau karena diundang, bukan karena keinginan Belanda. Ya, karena ada yang mengundangnya untuk datang ke Minangkabau adalah serah terima Minangkabau ya. 22 Februari 1821 ya. Itu serah terima Minangkabau oleh beberapa orang tokoh di Minangkabau, menyerahkan Minangkabau ke Belanda. Tapi setelah Belanda masuk ke Minangnya heran, Minangkabau diserahkan ke kami, tapi tiba kami semua kami justru diserang ya. Karena yang menyerahkan itu orang pura-pura jadi raja, tidak raja Nasawananya dah terkecuah je Belanda orang awak. Ya. Kemudian terjadilah perang
yang dinamakan dengan perang Padri versi Belanda. Kalau versi Tambo orang awak, versi sejarah orang awak tak ada bertemu perang Padri. Yang ada je orang awak perang Tua, perang Candu, perang Sabilillah, perang hitam putih. Karena yang ditentang ulama waktu itu orang yang suka sabung ayam, orang yang suka berjudi, orang yang suka candu, minuman kare. Karena ada orang meneliti bara peningkatan perdagangan candu ya, sebelum perang Padri, di masa perang Padri dan sesudah perang Padri, sampai ke situ diteliti orang. Punya ada buku gejolak ekonomi Padri ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi Imam Bonjol itulah yang pertama sekali menanamkan sikap anti penjajahan ya. Lama perang terjadi, nah, sampai akhirnya Tuanku Imam Bonjol dengan orang-orang yang menyukai perjuangan itu mengadakan kesepakatan di Gunung Tandike, Periaman ya, di balik di samping Gunung Singgalang dan Gunung Tandike. Nah, di situ dia buat keputusan. Baso sabaleh Januari 1833 awak tu serentak memberontak di Minangkabau. Tapi namanya yang berkhianat dan tambilu ada je orangnya. Sehingga di sebagian daerah gagal memberontakan, tapi sebagian daerah berhasil. Ya. Makanya setelah terjadi peristiwa itu, ya, langsung gubernur Belanda tu datang ya. Gubernur Hindia Belanda tu datang ke Minangkabau mencari Minangkabau ko dari Dakik. Ko lama orang parang. Karena dalam sejarahnya parang paling lama di masa penjajahan itu adalah perang Aceh 36 tahun. Yang kedua adalah perang Padri 35 tahun. Berarti orang awak kena orang penakui dah. Orang Bagat yang paling lama perang 35 tahun. Kalau di daerah lain tu berontak orang 1 tahun 2 tahun lah pudua. Berontak sementara habis. Mudah ditumpas oleh Belanda. Tapi kalau perang Padri tidak bisa dah. 35 tahun. Dalam ceramah-ceramah sebelumnya lah pernah jawab sampaikan. Bedanya ceramah dulu tu tak ada YouTube, tak ada live nak. Makanya tak lo membosankan rasanya kalau wak ulang balik. Jamaah rahimakumullah. Jadi Tuanku Imam Bonjol itulah yang menanamkan semangat anti penjajahan yang pertama sekali. Sampai akhirnya beliau kalah. Ya, benteng Imam Bonjol tu jatuh hampir balik Agustus 1837. Ya, sebenarnya target orang tu lah dari tahun 35 ya. Benteng Imam Bonjol tu September dari target harus jatuh, tapi tidak je dah. Lah melampaui target ya, makanya dikapung lah Bonjol tu sampai bulan. Tak boleh orang masuk, tak boleh orang keluar. Kan itu akhirnya. Jamaah rahimakumullah, jatuh benteng Imam Bonjol. Setelah sekian bulan akhirnya Imam Bonjol berunding dengan Belanda, diajak berunding di Pelupuh, tiba di Pelupuh, diajak berunding di Bukit Tinggi. Akhirnya terjebaknya berunding, tapi Tuanku Imam Bonjol ditangkapnya. Makanya dalam bahasa Imam Bonjol dalam catatan harian beliau, ya takicuah malah hambonya. Kan itu bahasa takicuah malah hambonya. Sampai singkit cerita beliau dibuang ke Jakarta, sampai akhirnya dibuang ke Manado, sampai beliau wafat 1850 hampir. Secara militer beliau kalah, tapi semangat perjuangan tadi beliau tidak kalah, justru beliau berhasil. Selesai perang Padri itu orang awak tu banyak ingin pergi ke Makkah, ingin beraja ya. Kerana salah satu program Tuanku Imam Bonjol di masa Padri itu adalah mengirim penuntut ilmu untuk sampai ke Makkah. Walaupun dengan berhutang. Termasuk Tuanku Tambusai. Kalau pergi ke Riau kan banyak jalan Tuanku Tambusai. Itu ulama didikan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol mengutus beberapa orang ke Makkah. Ada Pakih Muhammad ya. Tuanku Tambusai, Pakih Malano, ya, ada nama-nama lain ya. Dikirim oleh Imam Bonjol untuk pergi beraja ke Makkah untuk kaderisasi. Dan selesai perang Padri ya, tradisi beraja itu lebih banyak pergi ke Makkah. Singkit cerita, ya, termasuk yang barangkali itu Nyak Canduang, Nyak Parabe ya, selesai itu dan selesai Padri banyaklah orang awak yang menjadi ulama di Makkah. Nampak yang awal mana orang awak jadi ulama di Makkah sekitar tahun 1850 adalah Syekh Ismail Simabur dari Batu Sangka. Bila lah jadi ulama mengarang beberapa kitab yang sampai kini masih ada pelajaran pesantren yang mempelajarinya, Kifayatul Awam dan kitab-kitab lainnya. Kemudian orang-orang yang berhajat ke Makkah tadi yang menjadi tradisi di Minangkabau sejak perang Padri, pulangnya ke Minangkabau, pulangnya ke Indonesia secara umumnya mengadakan memajukan pendidikan. Pulangnya Canduang di baiknya pesantren, pulangnya Parabe di baiknya pesantren. Ya, dari pesantren-pesantren, dari sekolah-sekolah yang dibangun oleh ulama itu, maka makin cerdik orang awak.
makin cerdik, makin hebat, dan itulah memajukan masyarakat awak agar peduli dengan pendidikan. Apalagi pendidikan di tempat awak tu jauh lebih maju dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Makanya sebelum kemerdekaan, jumlah sekolah yang ada di Sumatera Barat sama banyak je sekolah yang ada ya di Jawa dan Madura. Coba bayangkan. Malah banyak sekolah. Muhammadiyah 300 mungkin sekolahnya. Perti itu dulu gak 200 sekolahnya. Yang lain-lain itu pun banyak sekolah. Orang-orang terdidik, orang awak. Disitulah lahir yang mempengaruhi lahirnya pahlawan-pahlawan nasional. Dari Padang Panjang, Sultan Syahrir, Abdul Muiz, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, beliau itu di masa muda beliau ya pernah ditugaskan di Jeddah, dan beliau ada hubungan dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena sama Syekh Ahmad Khatib itu bakunya orang Kota Gadang ya. Jadi kalau beliau tidak ada kerja di Jeddah, sesekali beliau pergi beraja ke Makkah, beraja ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, itu yang Haji Agus Salim. Dan Syekh Ahmad Khatib itu walaupun beliau tidak pulang ke Indonesia, kecuali pulang pertama di umur 10 tahun atau 11 tahun, beliau pergi ke Makkah, kemudian pulang, kemudian balik ke Makkah dan tidak pulang-pulang. Dari Makkah tu beliau tanamkanlah semangat anti penjajahan. Ya, makanya di Syria ya, pernah terbit sebuah buku ya tentang Ahmad Khatib. Ahmad Khatib Al-Ba'isu li Taharruri Indonesia. Mirip itulah artinya, arti bahasa awaknya. Syekh Ahmad Khatib itu inspirator kemerdekaan Indonesia. Terbit di Arab buku dengan judul seperti itu. Berarti Syekh Ahmad Khatib itu gadang perannya di luar negari untuk kemerdekaan Indonesia. Termasuk ulama-ulama lainnya, seperti orang awak yang pertama sekali, bahkan orang Nusantara yang pertama sekali bergelar sarjana dari Al-Azhar itu kan Syekh Janan Taib, orang Sungai Pua ya. Beliau dirikanlah di Makkah itu sekolah Indonesia. Padahal Indonesia ada merdeka ke zaman itu, tapi lah menggunakan nama Indonesia, Mahat Indonesia. Sehingga beliau telah memperkenalkan di negara waktu ke negara-negara Arab yang lain. Oh, ada negara namanya Indonesia. Dan itu dah dalam sejarah yang mempermudah. Waktu itu Haji Agus Salim setelah Indonesia merdeka, kan Haji Agus Salim itu yang keliling Timur Tengah, meminta pengakuan negara-negara Timur Tengah bahwa Indonesia telah merdeka. Yang pertama mengakui kan salah satunya Mesir, karena perjuangan mahasiswa-mahasiswa awak yang ada di Mesir, termasuk tadi seperti Janan Taib itu di Makkah. Hanya ada beberapa orang di Mesir, ada yang baru pulang dari Mesir. Diberinya partai di pesisir selatan di Bayang tu Permi Ilyas Yaakob ya, dan Belanda langsung takut ya. Makanya tidak lama siap tu langsung seluruh orang tu dilarikan ke Digul ya. Dilarikan ke Papua karena yang mendirikan partai memperjuangkan kemerdekaan. Makanya saya Janan Taib tidak mau pulang ke Minangkabau, tapi dia memilih biarlah di Makkah sih. Di Makkah itu beliau membantu perjuangan Indonesia, termasuk saya Ahmad Khatib tadi. Kalau tadi ada awak ceritakan ada buku menerangkan tentang peran beliau untuk kemerdekaan Indonesia, Haji Agus Salim pun menulis ya bahwa Syekh Ahmad Khatib itu sangat-sangat anti Belanda, sangat anti penjajahan. Ya, dan di antara buku yang beliau karang itu yang bersentuhan dengan penjajah, kadang beliau tukar nama beliau. Jadi yang nama samaran itu lah ada dari dulu, nampak tak kini ada nama sekian alias-alias. Jadi Syekh Ahmad Khatib pun lebih nama samaran di sebagian kitab beliau kalau hal-hal yang terkait dengan penjajahan. Karena sebagian keluarga beliau sesudah zaman itu kan tahun 1900-an itu, sebagian keluarga beliau itu karajo je Belanda, anak buah Belanda. Bahkan paman beliau sendiri sudah dibaliannya rumah untuk Syekh Ahmad Khatib di Makkah tu. Paman beliau dari Makkah tu tarik ke Eropah. Bertemu di Ratu Belanda, Wilhelmina, saya nama Ratu Belanda. Bagi hadiah lah ke Ratu Belanda. Nah, itu sekali tentang sejarah. Ingin awak ceritakan berarti Syekh Ahmad Khatib itu sangat berperan untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu juga ada ulama awak cik lah ya di Thailand ya. Syekh Abdul Wahab.
Itu pun tapatan bagi tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh kemerdekaan. Kalau singgah ke Thailand menemui beliau, beliau banyak membantu kemerdekaan Indonesia dari Thailand. Apalagi di masa perjuangan pemberontakan para haji itu sangat banyak di daerah Hawak ya. Kalau di Bukit Tinggi yang terkenal adalah pemberontakan Perang Kamang. Kalau kini mungkin yang mengulang-ulang peristiwa itu hanya orang Kamang. Tapi seluruh Hawak mungkin pernah lewat ke rumah sakit Bukit Tinggi, rumah sakit Ahmad Mukhtar. Kan ada tugu di situ. Itu kan tugu Perang Kamang. Sebuah peristiwa yang besar di masanya, cuma kinilah jarang disebut-sebut orang. Itu pun dikendalikan oleh Haji Abdul Manan, termasuk pemberontakan di Batu Sangka. Boleh jadi ada pemberontakan di Payakumbuh. Mungkin peristiwa setuju kan juga ada ulama-ulama di situ. Jadi ulama-ulama waktu sangat berjasa dalam meraih kemerdekaan. Termasuk Imam Jihad Minangkabau. Itu kan Syekh Abdullah Abbas Darul Funun Abbasiyah pendirinya itu. Beliau itu diangkat menjadi Imam Jihad Minangkabau. Ya, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mendapatkan kemerdekaan. Mulai setelah Indonesia merdeka, itu yang dulu pernah jawab sampaikan di Siko. Setelah Indonesia merdeka, negara itu baru merdeka, baru berlalu banyak biaya. Gaji pegawai lah, biaya ini, biaya itu. Maka Muhammad Hatta pulang ke Padang. Ditamuilah ulama di Padang, ditamui Syekh Ibrahim Musa Parabek, ditamuilah Syekh Daud Rasidi. Tu'a ditamui untuk minta tolong mencarian pitih untuk biaya negara yang baru merdeka kok. Karena ulama perannya sangat kuat di Minangkabau, maka ulama lah yang turun tangan, dibantulah panitia pengumpul emas. Dikumpullah amih-amih dari negari-negari, dari kampung-kampung kok. Tah dua tahun nyiak wak dulu ini, wak dulu yang satu menyumbangkan pitih. Untuk biaya Indonesia, untuk beli pesawat, kan itu yang diulang-ulang orang, untuk biaya pesawat. Dan langsung yang memimpin panitia itu ya Nyak Parabek, Syekh Ibrahim Musa Parabek, kemudian Syekh Daud Rasidi, itu yang terkenal. Kemudianlah merdeka Indonesia, tibalah yang namanya agresi Belanda 1 dan 2 ya. Belanda ingin menjajah balik. Dan di Minangkabau tentu generasi lah batukar lah. Kalau tadi yang mempertahankan merdeka itu Nyak Canduang, Nyak Parabek, murid-murid beliau yang membuat partai persatuan-persatuan, rapi umum dan sebagainya untuk meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, generasi lah batukar yang menjadi ketua Front Pertahanan Nasional yang mempertahankan Indonesia di masa krisis, yang memimpinnya tidak lain tidak bukan adalah Buya Hamka. Kan Buya Hamka lah pernah lo bahas di sini, bagaimana sumbangan Buya Hamka itu untuk Indonesia. Salah satunya di masa agresi Belanda itu beliau menjadi pemimpin ya, ketua Front Pertahanan Nasional. Begitu juga anak-anak ulama yang lain. Kalau tadi ulama, kalau inilah anak-anak ulama, termasuk anak Syekh Jamil Jambek tu, Sa'duddin Jambek, Dahlan Jambek, itu kan sebuah pejuang itu. Termasuk kata komunis mulai mencampuri urusan negara. Ya, yang menolak komunis itu ditulis oleh para sejarah, itu pun terdiri daripada anak-anak ulama besar dari Minangkabau. Ya, jamaah rahimakumullah. Seperti itulah ulama dulu ya. Ulama-ulama dari Minang itu berusaha menegakkan kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan itu diharapkan dakwah itu lebih bebas, masyarakat itu lebih maju. Sebelum kemerdekaan jadi ustaz ku ada izin izin ceramah, izin sekolah, banyak surat-surat di zaman Belanda, di zaman penjajahan. Tapi dengan adanya kemerdekaan, dakwah itu lebih mudah. Dan itulah yang perlu awak syukuri. Jamaah rahimakumullah. Sado yang awak ceritakan tadi itu gunanya. Kan ada orang bertanya nak, "Lendak dulu cerita dulu saya ustaz." Kalau ingin tahu wak jati diri sebuah bangsa, mau tidak mau wak harus belajar ke sejarah. Mencari contoh kanan sudah, mencari tua kanan manang, kan itu dalam pituah orang awak. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah menegaskan ya, nahnu naqussu 'alaika min ambaihim ma nusabbitu bihi fuadak. Hai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau kisah-kisah orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Kami ceritakan umat-umat terdahulu. Kan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tujuannya menusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan akidah dan keyakinan engkau hai Muhammad.
kan jadi tauladan, kan jadi pelajaran. Dia awak pun seperti itu. Diceritakan hal-hal model kan mendorong orang untuk bangkit balik, kan anak cucu nak muda-muda. Mungkin dari 10 yang mendengar kat surang yang masuk hatinya. Nama ceramah buat tadi malam di Maninjau, sian akan mengantian Buya Hamka di Maninjau. Sian akan menggantikan Rasulullah Said. Sian akan menggantikan Muhammad Nasir. Motivasi untuk anak cucu. Semoga anak cucu aku tidak menjadi anak cucu yang minder dengan serah tu takui saya biasa-biasa saya lah. Jadi kau semangat untuk berjuang, semangat untuk bangkit. Yang jelas kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah awak isi kemerdekaan itu dengan bersyukur kepada Allah, berarti meningkatkan ketaatan. Wa isi kemerdekaan itu dengan membangkitkan dakwah, menghidupkan pengajian, menghidupkan lembaga-lembaga keagamaan. Kalau ulama dulu itulah jihadnya mendapatkan kemerdekaan. Ulama dulu mempertahankan kemerdekaan. Kalau awak kini kalaulah jihad awak lah. Bawa menghidupkan lembaga-lembaga keislaman, lembaga-lembaga dakwah, mulai dari pesantren, pengajian-pengajian di masjid, ya MDA, kalau ada calon-calon ulama, program-program tahfiz, program dakwah sebagainya, itulah tugas awak kini yang perlu awak dorong ya. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا